Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suharni M dengan nomor stambuk B1A1222093. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil olah data hipotetik yang telah saya buat. Adapun tujuan dari saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2 kelas D. Baik, langsung saja. Berikut video yang akan saya tampilkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan transformasi data, kemudian data apa yang akan diolah lebih lanjut dan menggunakan alat analisis apa. Jadi, transformasi data dalam ekonomi mikro adalah suatu proses mengubah data dalam bentuk aslinya menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Adapun cara saya dalam mentransformasi data yaitu yang pertama, membuat data hipotetik yang terdiri dari siklus produksi bahan baku, dan jam kerja. Kemudian memilih variabel yang akan ditransformasi menggunakan log linear, di mana variabel yang saya ambil yaitu unit per kilogram, produksi unit per kilogram, bahan baku, dan jumlah tenaga kerja. Setelah memilih variabel, kemudian melakukan transformasi data ke log linear atau ln dengan rumus Excel sama dengan ln nilai variabel yang dipilih. Contohnya sama dengan ln dalam kurung 300. Kemudian selanjutnya data yang akan diolah lebih lanjut yaitu produksi, bahan baku, dan jam kerja yang telah ditransformasi tadi menggunakan data analisis regresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat hasil olah data saya khususnya koefisien input. Jadi untuk mengetahui koefisien input yaitu dengan cara menjumlahkan bahan baku dan tenaga kerja seperti dalam data saya, di mana bahan bakunya yaitu 1,359072 dan tenaga kerjanya yaitu minus 0,62186, di mana setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 0,737212. Hasil dari penjumlahan tadi menunjukkan bahwa angkanya lebih kecil dari 1, sehingga data tersebut merupakan data yang discreasing return to scale. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana data ringkasan perhitungan efisiensi diambil. Jadi, data ringkasan perhitungan efisiensi diambil dari koefisien regresi atau elastisitas input, rata-rata jumlah faktor input, harga persatuan input, rata-rata produksi, dan harga produksi per kilogram dari bahan baku dan tenaga kerja yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus efisien alokatif sama dengan elastisitas dikali rata-rata output atau produksi, kemudian dikali harga output, selanjutnya dibagi dengan rata-rata input dikali dengan harga faktor produksi, atau dalam rumusnya yaitu EA sama dengan B kali Y kali PY per X dikali PX. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung skala usaha, mengapa saya menyatakan increasing, decreasing, atau constant return to scale. Jadi cara menghitung skala usaha yaitu dengan menjumlahkan bahan baku dengan tenaga kerja, di mana jumlah bahan baku dari data saya yaitu 1,359072 dan bahan bakunya yaitu minus 0,62186, sehingga hasil dari penjumlahan tadi yaitu 0,737212. Hasil dari penjumlahannya tersebut menunjukkan lebih besar dari angka 1, sehingga data tersebut merupakan angka yang decreasing karena mengalami penurunan di mana hasilnya di bawah angka 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana prosedur dalam menghitung data perhitungan efisiensi input. Jadi, prosedur dalam menghitung data perhitungan efisiensi input diambil dengan menggunakan rumus efisiensi, yaitu efisiensi alokatif atau EA sama dengan elastisitas input atau B, kemudian dikali dengan rata-rata input atau X, lalu dikali dengan harga produksi per kilogram atau PY. Selanjutnya dibagi rata-rata input, lalu dikali dengan harga persatuan input, di mana hasil dari data saya yang telah saya masukkan ke dalam rumus yaitu 110,57.
Hasil data saya ini menunjukkan lebih dari 1, jadi belum efisien sehingga input perlu ditambahkan. Kemudian hasil dari tenaga kerja saya yaitu minus 260,94. Hasilnya juga belum efisien sehingga input juga perlu ditambahkan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.